Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mahasiswa tingkat 2 kebidanan, kelompok kelompok video ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai syok dalam kebidanan. Ini adalah pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga, keempat, dan kelima, itu kita bedakan kelompok. Ada kelompok video dan ada kelompok modul. Ya, tentunya dengan penyampaian metode pembelajaran yang berbeda. Untuk kenapa berbeda, saya ingin mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan video dengan modul, ya. Jadi nanti akan kita lihat sejauh mana pemahaman Anda ketika belajar menggunakan video dan hanya menggunakan modul, gitu ya. Jadi untuk yang video tolong perhatikan baik-baik karena Anda tidak akan mendapatkan modul. Oke, sekarang kita bicara tentang syok dalam kebidanan. Ya, jadi kasus-kasus kebidanan atau ketika kita menerima pasien dengan kehamilan, persalinan, masa nifas, kita harus tetap berpikir bahwa kondisi terberat kita akan mendapatkan kasus dengan syok. Ya, pokok bahasan kita itu ada 4, shock hemorrhagic, subsektif, shock anafilaktik, dan shock neurogenik. Ini yang biasanya terjadi dalam kasus kebidanan. Tentunya kalau untuk kegawat daruratan, saya akan prefer menjelaskan penanganan di tempat pelayanan klinik ataupun puskesmas. Namun, ketika misalnya ada tata laksana yang dijelaskan itu adalah ranah rumah sakit, Anda harus mengerti ya. Jadi Anda tidak hanya belajar bagaimana caranya jadi bidan di puskesmas atau cara jadi bidan di klinik, tapi harus mengerti juga kalau nanti Anda kerja di rumah sakit, jadi asisten dokter, nanti jangan sampai Anda nggak tahu apa-apa ya. Oke, kita ke definisi dulu. Shock adalah suatu kondisi di mana terjadinya kegagalan pada sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital. Jadi organ vital apa aja? Otak, jantung, ginjal, ya, paru-paru. Jadi kalau nggak ada darah, maka kebutuhan oksigennya nggak ada, nutrisi jaringannya nggak ada, tidak ada hasil metabolisme, ya sudah lama-kelamaan organ tersebut bisa berhenti beraktivitas. Tanda gejalanya apa? Gelisah, bingung, penurunan kesadaran. Salah satunya adalah gelisah ya. Nadi lebih dari 100 kali per menit dan lemah ya. Tekanan darah sistol itu kurang dari 90, pucat, keringat dingin, lembab, pernafasan lebih dari 30 kali per menit, jumlah urin kurang dari 30 ml per jam. Dan kadang juga diikuti dengan keluhan pusing atau mata berkunang-kunang. Kemudian biasanya merupakan kejadian dari perdarahan pada kehamilan muda. Jadi shock ini ada yang berdiri sendiri, ada yang bergabung dengan komplikasi kebidanan yang lain. Contohnya tadi perdarahan kehamilan muda, kehamilan lanjut atau saat persalinan, perdarahan pasca persalinan, infeksi ya pada abortus, pada chorioamnionitis, metritis itu bisa terjadi shock. Kejadian trauma, jatuh, kegagalan jantung, emboli air ketuban, komplikasi anestesi ya, ketika diberikan zat untuk mengurangi rasa sakit itu bisa jadi shock, atau kombinasi gabungan semuanya ya. Ternyata tiba-tiba ada chorioamnionitis dan emboli air ketuban, bisa gitu. Kemudian jenis shock itu ada hemorrhagic, neurogenik, kardiogenik, septik, dan anafilaktik. Tapi saya tidak akan membahas tentang kardiogenik karena itu biasanya di luar dari kewenangan kita ya. Jadi hanya fokus di hemorrhagic, neurogenik, septik, dan anafilaktik. Tata laksana umum yang pasti adalah ketika Anda ketemu dengan tanda-tanda shock, prinsip umumnya adalah ABC, airway, breathing, dan circulation. Itu udah pasti ya. Bebaskan airway itu pasti bebaskan jalan nafas, berikan oksigen, circulation itu pasti cairan, pemberian infus ya, posisi miring kiri, teradalan bulk itu harus dicek lagi. Carilah bantuan tenaga kesehatan lain, kita nggak bisa nanganin shock ini sendiri, jadi usahakan kalau di rumah minimal ada 2 bidan. Kalau di puskesmas pasti kita punya tim yang lain kan, ya jadi nggak boleh sendiri.
Pastikan jalan nafas bebas, berikan oksigen, miringkan ibu ke kiri, hangatkan ibu, pasang infus intravena 2 jalur jika memungkinkan, tangan kanan, tangan kiri, menggunakan jarum terbesar nomor 16 atau 18. Ya, Bu nggak ada yang nomor 18 atau 18, adanya 20, ya udah pakai 20. Ya, tapi usahakan pakai yang 16. Berikan cairan kristaloid NaCl 0,9% atau rinjal laktat sebanyak 1 liter dengan cepat 15 sampai 20 menit. Bu, gimana caranya 15 sampai 20 menit? Kalau itu loss aja nggak nyampe, pasti lebih dari itu waktu yang dibutuhkan. Dipencet ya. All-off-nya itu kita tekan atau bisa menggunakan apa itu namanya? Manset untuk mengukur tekanan darah ya. Pasang kateter urin untuk mengecek, memantau jumlah urin yang keluar. Ayo ingat tadi ya, kalau urinnya kurang dari 30 ml berarti organ ginjalnya sudah berkurang bekerjanya ya. Kemudian lanjut ke pemberian cairan sampai 2 liter dalam 1 jam pertama hingga 3 liter dalam 2 sampai 3 jam. Pantau kondisi ibu dan tanda-tanda vital. Pantaunya setiap 15 menit. Ya, ketika kondisi sudah baik kan bisa jadi setiap 30 menit. Shock hemorrhagic penyebab, kita masuk ya ke shock hemorrhagic. Penyebabnya adalah perdarahan baik antepartum maupun postpartum. Postpartum. Kalau perdarahan pasti HB-nya mulai kurang. Kalau kurang dari 7, Anda harus pertimbangkan transfusi karena itu adalah keadaan anemia berat. Pantau tanda vital tadi ya setiap 15 menit. Bila ibu sesak, pipi bengkak, turunkan kecepatan cairan infus menjadi 0,5 ml per menit atau 8 sampai 10 tetes per menit. Pantau keseimbangan cairan. Shock hemorrhagic ini ada fasenya. Yang pertama itu adalah fase kompensasi, biasanya ditandai dengan pucat, keringat dingin, takikardi ya. Kemudian fase dekompensasi, nafas mulai tinggi cepat ya, lemah, tekanan darah mulai turun, kemudian diakhiri sampai ke fase kerusakan jaringan dan bahaya kematian. Fase kerusakan jaringan ini ditandai dengan asidosis, dilatasi arteriol, DIC ya, disseminated intravascular coagulation atau gangguan pembekuan darah, dan gagal jantung sampai ke kematian. Hati-hati, shock neurogenik. Pada dasarnya tanda sama, tapi penyebabnya berbeda. Biasanya terjadi karena ruptur uteri. Pada saat bersalin, cepat, ngadennya tidak terkontrol, uterusnya bisa ruptur. Ya, uterusnya sobek. Nah, itu udah bahaya banget. KET, kehamilan ektopik terganggu, solusio plasenta, ibunya jatuh, plasentanya copot ya di dalam rahim atau lepas, itu juga menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Inversio uteri, plasenta nggak bisa lahir, kemudian Anda melakukan tarikan, itu fundusnya bisa keluar ke arah introitus vagina bersamaan dengan plasenta. Itu juga nyerinya luar biasa, ibu bisa jatuh ke dalam shock, bisa mengalami kematian. Hati-hati. Jadi kalau nanti misalnya lihat, loh kok ada masa berwarna merah seperti otot atau darah di depan introitus vagina, tapi dilihat bukan plasenta atau lebih agak mirip-mirip plasenta, itu dicek lagi. Jangan sampai itu adalah uterus yang keluar. Itu masuk ke dalam kasus inversio uteri. Kalau gitu gimana Bu? Ya kamu baca nanti untuk penanganan inversio uteri bagaimana ya. Kita ngomongin shock sekarang. Kemudian shock anafilaktik, yaitu penyebabnya masuknya zat lain ke dalam tubuh sehingga menimbulkan alergi. Contohnya apa? Pemberian obat anestesi, lidokain HCl, suntik KB 3 bulan. Apapun yang masuk ke dalam tubuh ketika tubuh itu tidak dapat menerima, masuk nih. Kemudian tiba-tiba ibunya pucat, keringat dingin, gelisah, bilang pusing, mata berkunang-kunang, kemudian tekanan darahnya turun, takikardi, nafas cepat, oh sudah itu berarti shock ya. Hentikan kalau misalnya loh kok abis dikasih lidokain ibunya mulai keadaannya seperti itu. Cabut ya. Jangan diberikan lagi. Koreksi hipotensi, resusitasi cairan yang agresif ya. Pakai apa Bu? Pakai infus. Berikan epinefrin atau adrenalin 1:1000.
atau 1 mg per mili dengan dosis 0,2 sampai 0,5 mili IM atau subkutan. Sedikit sih sebenarnya, karena kalau kita cek di epinefrin itu ada yang 1 cc, jadi hanya setengah mili aja masukin. Boleh IM, boleh di paha, di bokong ya, di tangan boleh, di deltoid sini ya. Berikan terapi suportif dengan antihistamin, difenhidramin 25 sampai 50 mg IM atau IV. Ini sudah ranah dokter, yang penting Anda tetap sedia epinefrin di rumah kalau ada klinik ya. Tuh. Kemudian subsektif, shock septic ini karena infeksi berat, contoh radang panggul, mengarah ke peritonitis karena disebabkan oleh bakteri gram positif, virus, dan bakteri gram negatif. Oleh karena itu tetap saya kasih tahu, kalau nolong persalinan handscoon harus steril, alatnya harus steril. Ya, kalau terjadi luka, kasih tahu ibunya, luka perineum tuh. Kasih tahu ibunya untuk menjaga kebersihan, personal hygiene. Anda itu harus mencegah terjadinya infeksi. Kalau infeksi dimulai dari luka perineum, naik ke vagina, naik ke serviks, naik ke uterus, bahkan sampai ke peritonitis, sampai ke radang panggul, itu sudah masuk ke shock septic. Infeksinya berat dan bisa menimbulkan kematian. Ya, termasuk pada abortus, KPD, infeksi nifas, sisa plasenta. Ya, biasanya diambil darah, urin dan pus untuk dicek. Ini ada mikrobanya apa, bakterinya apa, kemudian dicocokkan dengan antibiotik. Ya, ini sudah di ranah rumah sakit, tetapi Anda di tatanan pertama itu tetap harus menjaga kesterilan, lakukan pencegahan infeksi dengan baik. Ya, untuk obat-obatannya ini ada ampicillin, gentamicin, dan metronidazole. Ini memang di rumah sakit, tapi minimal kalau Anda nanti kerja di sana, jangan nggak tahu sama sekali tentang hal ini. Ya. Nah, ini meskipun ibu mengalami shock, ada kemungkinan ibu akan mengalami perbaikan. Contohnya itu kalau ibunya sudah baikan adalah tekanan darah sistoliknya lebih dari 100 mm air raksa, denyut nadinya berkurang dari 90 kali per menit, status mentalnya membaik, sudah nggak gelisah, sudah nggak keringat dingin, produksi urin lebih dari 30 mili per jam. Ya. Ini kasus 1, kasus 1, seorang ibu usia 36 tahun melahirkan 30 menit yang lalu, bayi laki-laki dengan berat 2.500 gram, plasenta lahir lengkap, terlihat ada robekan komisura posterior hingga otot perineum, tindakan hecting akan dilakukan, kemudian disuntikan lidocaine HCl untuk anestesi secara subkutan. 5 menit kemudian ibu mengeluh pusing, muka pucat, tekanan darah 80/50 mm Hg. Nah, di 110 kali per menit, pernapasan 30 kali per menit, terlihat muka pucat, keluar keringat dingin, tangan dan kaki dingin. Tentukan diagnosa yang tepat dan pertolongan pertama pada kasus ini. Ini masuk ke shock apa nih tadi ya? Anda harus cek lagi, putar videonya lebih awal ya. Kemudian kasus shock kedua, seorang ibu usia 30 tahun melahirkan 30 menit yang lalu, bayi perempuan dengan berat 3.500 gram. Setelah plasenta lahir, terlihat segumpal otot berada di introitus vagina. Ibu mengeluh nyeri hebat, dan 5 menit kemudian pingsan. Nah, di 110 kali per menit, pernapasan 30 kali per menit, terlihat muka pucat, keluar keringat dingin, tangan dan kaki dingin. Tentukan diagnosa dan tindakan pertolongan pertama untuk kasus ini. Silahkan Anda menuliskan kasus pertama dan kasus kedua di kolom komentar. Tuliskan nama, misalnya Lastri, NIM, sekian. Untuk kasus pertama, diagnosanya A. Tindakan pertolongannya A, B, C, D, E. Kasus kedua, diagnosanya B. Tindakan pertolongannya adalah B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.